Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Kali ini di semester 2 ini Ibu akan membahas bab yang pertama, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, kemagnetan ini dalam pemanfaatannya seperti kalian ketahui di sini, pemanfaatan medan magnet ada pada migrasi hewan. Nah, migrasi hewannya itu yaitu ada burung, kemudian ikan salmon, penyu, lobster duri, dan tubuh bakteri. Oke, dalam magnet tubuh bakteri disebut dengan magnetosom ya. Nah, bakteri magnetopatik bakteria atau MTB ini terdapat organ komponen khusus yang disebut magnetosom. Nah, magnetosomnya seperti kalian ketahui di sini, gambar magnetnya atau bakterinya nih ya. Nah, susunan dari bakteri ini ada flagella, sel bakteri, kemudian magnetosom. Nah, magnetosomnya itu yaitu yang memiliki zat magnet ya. Nah, itu magnetosomnya terdiri dari di sini ya, kalian lihat magnetite atau graphite ya. Kalau ini magnetite itu Fe3 dan O4. Kalau graphite yaitu Fe3 S4. Ini dalam kimia ya, rumusan kimia kalian harus hafalkan itu. Oke, kemudian ada teori dasar kemagnetan. Seperti yang kalian ketahui, magnet itu terdiri dari kutub utara dan selatan ya. Nah, dari bahasa Yunani, magnet itu disebut magnetis litos ya. Magnesia itu yang nama seluruh wilayah Yunani, Magnesia ya. Kemudian menjadi magnetis itu dari Yunani ya, itu bahasa Yunani. Nah, magnet ada yang berbentuk U, ada yang batang. Nah, ini kutub utaranya, selatannya, ini atas kutub utara, ini selatannya ya. Kemudian apabila kutub utara bertemu dengan kutub utara akan tarik menarik. Kutub utara dengan kutub selatan itu akan tarik menarik ya. Kemudian kutub utara ketemu dengan kutub utara itu akan tolak menolak seperti yang di gambar ini ya nak. Oke, ada juga ada magnet elementer di mana magnet ini berbentuk bola. Nah, itu secara acak. Ada juga magnet yang elementer. Nah, ini yang secara acak ya. Kemudian yang ini elementer ya, satu arah ya nak. Kemudian ada beberapa sifatnya nak. Nah, di sini kalian bisa cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet bisa digosokkan paku dengan magnet, atau paku tersebut dililit dengan tembaga dan disambungkan atau dialiri dengan aliran listrik pada baterai. Nah, kemudian ya, di sini ada penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada bel listrik sederhana, kemudian ada saklar, telepon kabel. Nah, itu beberapa yang magnet pada kehidupan sehari-hari ya nak. Cara menghilangkan magnet itu cukup sederhana, dengan memukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus AC ya. Oke. Kemudian Bu, apa sih medan magnet ya? Dalam magnet ini kan pasti ada medan magnetnya Bu. Nah, medan magnet ya, yaitu magnet yang dapat memengaruhi magnet atau ferromagnetik, disebut medan magnetik. Nah, kemudian ada teori kemagnetan pada bumi.
Nah, di sini ada teorinya itu berupa deklinasi dan inklinasi. Deklinasi itu ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatannya. Sedangkan inklinasi yaitu ketidaktepatan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Jadi dibedakan ya nak. Deklinasi itu ketidaktepatan kutub-kutubnya, sedangkan inklinasi itu ketidaktepatan arah kutub-kutubnya. Oke. Kemudian ada induksi magnet dengan cara gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz. Ya nak. Oke, gaya Lorentz ini, nah seperti yang kalian ketahui di sini, ibu ingin kalian mencari bunyi dari gaya Lorentz ya. Nah, ini ada perumusannya. Untuk gaya Lorentz yaitu gaya Lorentz sama dengan medan magnet dikali dengan kuat arus dikali dengan panjang kawat, di mana gaya itu satuannya Newton, medan magnet itu Tesla, kuat arus listrik ampere, panjang kawat itu meter ya nah. Oke, di sini ada perumusan gaya Lorentz menggunakan jari. Yang jempol ini arus listrik, yang telunjuk medan magnet, kemudian yang jari tengah itu gaya. Seperti ini nak ya. Oke ya, arus listrik, medan magnet, gaya. Oke, saya kemudian di sini ada perumusan contoh soalnya. Oke, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 meter ampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Maka dilihat di sini ya. Kawat tembaganya sepanjang 10 meter, itu berarti ya. Kemudian kuat arus listriknya itu 5 meter ampere, kita rubah ke ampere ya nak. Nah, ini meter ampere ke ampere itu dibagi 1000 ya, dibagi 1000, kalian tinggal 5 aja dibagi 1000, hasilnya seperti ini ya nak. Nah, untuk itu ada medan magnetnya juga yaitu 8 Tesla, tinggal kalian masukkan pada perumusannya ya. Medan magnet dikali kuat arus dikali dengan lilitan ya, atau panjang kawatnya ya. 8 dikali 0,005 ampere dikali dengan 10 meter, hasilnya berapa ya, kalian hitung satu persatu ya nak. Oke, hasilnya akan seperti ini, 0,4, satuannya Newton, jangan lupa satuannya selalu di bawah ya nak. Oke, selanjutnya di sini ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini yaitu dilakukan dengan perubahan magnetik dalam menghasilkan listrik. Nah, perubahan medan magnet ini disebut dengan induksi elektromagnetik ya nah. Nah, di sini ada contohnya itu seperti generator induksi elektromagnetik itu dinamo AC atau DC, kemudian transformator. Nah, untuk transformator ya, ini kalian boleh gambar dengan sapat karena di buku tulis. Ya, di sini ada tegangan primer, lilitan primernya, lilitan sekunder, tegangan sekunder. Ya, oke. Oke. Di sini maka perumusannya ya nah. Di sini ada energi primer sama dengan energi sekunder. Tapi hasil dari energi primer sama aja dengan energi sekunder. Kemudian di sini untuk mencari energi primer itu tegangan primer dikali dengan kuat arus primer dikali dengan waktu. Begitu juga sama dengan energi sekunder ya nah. Disesuaikan saja. Kemudian di sini ada, karena di sininya sama-sama
dibagi dengan sama-sama ada waktu, kita hapus saja waktunya, tinggal tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder akan seperti ini. Kemudian kuat arus primer akan dibagi kuat arus sekunder akan dibagi dengan kuat arus primer. Maka ya bisa dilihat ya, sebentar ibu cari. Nah, di sini kuat arus sekunder ya, ini ada. Nah, kuat arus sekunder dibagi dengan kuat arus primer sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder sama dengan lilitan primer dibagi lilitan sekunder. Jangan lupa untuk energi primer, energi itu joule, arus listrik itu ampere, lilitan itu jumlah lilitannya, kemudian tegangan primer itu volt atau tegangan sekunder juga volt ya. Oke, di sini ada juga ada perumusan perubahan energi listrik secara kalor ya, salah satunya contohnya. Nah, di sini ada perhitungan efisiensi trafo. Nah, ini disebut lambda ya nak, kita baca lambda. Nah, lambda sama dengan daya listrik yang perlu dikeluarkan atau sekunder dibagi daya listrik yang dimasuk ya, dikali dengan 100%. Jangan lupa untuk lebih sederhananya, daya listrik ini berarti tegangan sekunder dikali dengan kuat arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikali dengan kuat arus primer dikali dengan 100% ya nah. Oke, untuk contoh soalnya bisa kita lihat di sini. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Jika arus listrik yang mengaliri pada lilitan primer sebesar 0,5 meter ampere, berapakah arus listrik yang mengalir ya pada lilitan sekunder? Kemudian yang ketiga, tentukan efisiensi transformator. Yang keempat, tentukan jenis transformator. Nah, di sini ada sudah diketahui lilitannya itu 300 lilitan untuk yang primer, kemudian yang sekunder itu 30 lilitan, kemudian tegangan primernya itu 220 volt, dan kuat arus primernya itu 0,5 meter ampere. Jangan lupa 0,5 ampere ini harus dirubah dulu ke meter, atau kalian tidak apa-apa, tidak usah dirubah ya. Oke, kita langsung saja ya nah, kita perumusannya. Berarti yang ditanyakan yang pertama itu tegangan sekunder. Perumusannya seperti ini nah ya. Untuk yang pertama tegangan sekunder ini, lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder. Maka tinggal masukkan nominalnya, tinggal tegangan sekundernya itu yang ditanyakan, maka 220 ini dikali dengan 30 dibagi dengan 300, hasilnya yaitu 22 volt. Yang kedua itu arus sekunder menggunakan perumusan lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder sama dengan kuat arus sekunder dibagi dengan kuat arus primer. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kuat arus sekunder ya. Maka 300 ini dikali dengan 0,5 meter ampere. Kemudian udah ketemu hasilnya dibagi dengan 30, hasilnya yaitu 5 meter ampere ya. Yang ketiga itu efisiensi transformator. Nah, di sini menggunakan transformator yaitu di sini lambda sama dengan daya listrik yang keluar dibagi dengan daya listrik yang masuk dikali dengan 100%, atau bisa kalian gunakan tegangan sekunder dikali dengan kuat arus sekunder dibagi dengan tegangan primer dikali dengan kuat arus primer dikali dengan 100%. Maka 5 meter ampere dikali dengan 22 volt
ya, dibagi dengan 0,5 meter ampere dikali dengan 230 volt dan diakhiri dengan dikali 100%. Nah, kalian coba jumlahkan terlebih dahulu berapa ya. 5 dikali 22 hasilnya yaitu berapa nak? 110 dibagi dengan berapa ini? Nah, 22 dibagi dengan 5 hasilnya berapa nak? 22 dikali 5 sama 110 ya. Ini berarti 1 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 100% ya. 1 dikali 100% itu 100%. Maka persamaan berikut ini atau perumusan berikut ini berlaku pada transformer yang ideal ya. Maka ini sudah ideal perumusan ini atau kasus tersebut ini ya, itu hasilnya 100% untuk efisiensi transformatornya ya. Ini ada kemagnetan dalam produk teknologi yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging dan kereta magnet, kemudian pemanfaatan magnet dalam PLTN. Mungkin cukup sekian video dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.